Pertama-tama saya aturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diki Widyasmara Sukramayun. Saya dari kelompok 1 mendapat materi tentang manajemen modal kerja. Saya bersama teman saya, dia nanti akan melanjutkan presentasi dari saya. Baik, saya mulai saja membaca makalah saya. Menurut Winston menjelaskan modal kerja ya analisis saling hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dan menurut Gifam menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta yang lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersiklus dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Menurut Weston menjelaskan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek, kas surat-surat berharga atau efek, piutang, persediaan. Manajemen modal kerja meliputi administrasi harta lancar dan utang lancar, mempunyai fungsi utama yaitu 1. Menyesuaikan tingkat volume penjualan dan musiman, di mana siklus volume penjualan jangka pendek ini merupakan syarat untuk prospek jangka panjang yang menguntungkan. 2. Membantu perusahaan memaksimumkan nilainya dengan cara menurunkan biaya modal dan naikkan laba. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan karena 1. Sebagian besar pekerjaan manajemen keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. 2. Pada umumnya nilai harta lancar suatu perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari jumlah harta. Hal ini perlu pengelolaan yang serius. 3. Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. 4. Pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Dalam buku Manajemen Keuangan Agus Surtono dijelaskan bahwa ada 2 pengertian modal kerja, yaitu gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar, dan net working capital adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Sumber-sumber modal kerja. Kebutuhan modal kerja yang permanen seharusnya atau sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. Semakin besar jumlah modal kerja yang dibiayai atau yang berasal dari pemegang saham, investasi pemilik perusahaan akan semakin baik bagi perusahaan tersebut karena akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit dan semakin besar jaminan kreditor jangka pendek. Di samping dari investasi para pemilik perusahaan, kebutuhan modal kerja yang permanen dapat pula dibiayai oleh penjualan obligasi atau jenis utang jangka panjang lainnya. Tetapi dalam hal ini perusahaan harus mempertimbangkan jatuh tempo dari hutang jangka panjang, di samping juga harus mempertimbangkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Mengemukakan bahwa pada umumnya modal kerja suatu perusahaan berasal dari berbagai sumber, yaitu A. Hasil operasi perusahaan. Modal kerja perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan. B. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Surat-surat berharga merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. C. Penjualan aktiva tetap. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. D. Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya. Pinjaman jangka pendek seperti kredit bank
bagi beberapa perusahaan merupakan sumber penting dari aktiva lancarnya, terutama sebagai tambahan modal kerja yang diperlukan untuk membelanjai kebutuhan modal kerja musiman, siklis, keadaan darurat atau kebutuhan jangka pendek lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Karya Budi Dwi Aryawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Unsur-unsur modal kerja. Berdasarkan pengertian modal kerja tersebut di atas bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek yang dapat segera dijadikan uang kas. Modal kerja tersebut memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, kas. Menurut S. Munawir 1995, kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi. Likuiditasnya suatu perusahaan dengan kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas. Berarti pula bahwa perusahaan kurang equity dalam mengelola. Sedangkan jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungannya yang diperoleh akan lebih besar. Yang kedua itu aktiva tetap. Aktiva tetap yang seperti surat-surat berharga, marketable securities. Menurut S. Munawir 1995, surat berharga yang dimiliki perusahaan yang jangka pendek, marketable securities atau EPEC, adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan dapat menimbulkan keuntungan bagi keuntungan bagi keperusahaan. Yang ketiga, menurut Sarwoko dan Abdul Halim 1989, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk dijual lagi oleh perusahaan. Persediaan sebagai salah satu elemen penting di dalam usaha perusahaan untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Pengertian persediaan lebih luas dari sekedar barang dagangan dalam perusahaan manufaktur. Yang keempat itu volume modal kerja. Manajemen modal kerja yang efisien menjadi sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan peningkatan produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Baik, itu 4 dari unsurnya. Sekarang fungsi dari berbagai faktor seperti jenis produk yang dibuat, yang kedua jangka waktu siklus operasi, yang ketiga itu tingkat penjualan. Semakin tinggi tingkat penjualan, maka kebutuhan investasi pada persediaan akan besar. Yang keempat kebijakan persediaan. Yang kelima, kebijakan penjualan kredit. Yang keenam itu item penyebab penurunnya modal kerja. Itu dari
keenam itu adalah faktor-faktor atau fungsi dari modal kerja. Selanjutnya yang dapat mengalami penurunan volume, hal yang dipengaruhi oleh perusahaan yang tersebut adalah yang pertama, rugi operasi. Yang kedua, pembelian aktiva jangka panjang dan aktiva lain. Yang ketiga, pembayaran hutang jangka panjang. Yang keempat, penarikan kembali saham perusahaan. Yang kelima, pembayaran dividen tunai. Yang terakhir itu kebaikan modal kerja. Selanjutnya itu modal volume, kelebihan dari volume modal kerja itu yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan yang menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Keempat, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna yang membesar kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Baik, dari di sini presentasi saya dengan teman saya, kesimpulan dari modal kerja yaitu modal kerja ialah analisis saling hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Itu saja kesimpulannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.